Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Hameldi, NIM 2020-305025, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi 2, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad adalah suatu ajaran tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW dari nurnya. Sejak semula, dari nur Allah itu dicipta Nur Muhammad. Hal ini telah menjadi akidah para penganut thariqat atau mereka yang bertasawuf dalam Islam. Dalam ilmu tasawuf, Nur Muhammad mempunyai pembahasan mendalam. Nur Muhammad disebut juga hakikat Muhammad. Sering dihubungkan pula dengan beberapa istilah seperti Al-Qalam, Al-A'la, atau pena tertinggi. Itu saja, sebutan lainnya adalah insan kamil. Secara umum, istilah-istilah itu berarti makhluk Allah yang paling tinggi, mulia, paling pertama, dan utama. Seluruh makhluk berasal dan melalui dirinya. Itulah sebabnya Nur Muhammad pun disebut Al-Haq Al-Makhluk Bih atau Al-Syajara Al-Wa'idah karena seluruh makhluk memancar darinya. Ia bagaikan pohon yang daripadanya muncul berbagai planet dengan segala kompleksitasnya masing-masing. Nur Muhammad tidak persis identik dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad sesungguhnya bukanlah persona manusia yang lebih dikenal sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Tak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person, karena representasi Nur Muhammad dan atau insan kamil adalah pribadi Muhammad yang penuh pesona. Manusia sesungguhnya adalah representasi insan kamil. Oleh karena itu, dalam artikel terdahulu, manusia dikenal sebagai makhluk mikrokosmos. Manusia merupakan miniatur alam makrokosmos. Posisi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dapat dikatakan sebagai miniatur makhluk mikrokosmos karena pada diri beliau merupakan tajalil Tuhan paling sempurna. Itu pula sebabnya mengapa Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam keutamaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Bahkan hadis-hadis Isra Mi'raj menyebutkan Rasulullah pernah mengimani nabi yang pernah hidup sebelumnya. Melalui Nur Muhammad, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dari segi ini, Al-Jili menganggapnya Qadim dan Ibnu Arabi menganggapnya Qadim dalam kapasitasnya sebagai ilmu Tuhan dan baharu ketika ia berwujud makhluk. Namun, perlu diingat bahwa konsep kekodiman menurut Ibnu Arabi ada dua macam, yaitu yang pertama, Qadim dari segi zat, dan Qadim dari segi sesuatu itu masuk ke wilayah ilmu Tuhan. Nur Muhammad menurut Ibnu Arabi masuk kategori Qadim jenis kedua, yaitu bagian dari ilmu Tuhan atau Qadim al-Hukmi, bukan dalam Qadim al-Zati. Dengan demikian, Nur Muhammad dapat dianggap Qadim dalam perspektif Qadim al-Hukmi, namun juga dapat dianggap sebagai baharu dalam perspektif Qadim al-Zati. Dalam suatu riwayat juga pernah diungkapkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi pertama dan Nabi terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.